Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya dan Bapak dosen. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja program kami untuk computational thinking yang bertemakan tarif parkir. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tubagusan Takin dengan NIM 1672439 dan rekan-rekan saya. Saya Zehan Firmansyah dengan NIM 1672439. Saya Zahra Hanawasono dengan NIM 1672431. Saya Aliana Hanifah Nurdin dengan NIM 1672439. Saya Makin Fatihan dengan NIM 1672432. Oke, kita lanjut saja mengenai penjelasan program berpikir komputasional kami, yaitu tentang sistem parkir. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Hajra. Baik, jadi latar belakang dari pembuatan sistem parkir kami ini berhubungan dengan pertumbuhan pesat dalam jumlah kendaraan dan keterbatasan ruang serta solusi inovatif untuk parkir. Contohnya seperti parkiran di supermarket. Bagaimana sistem yang akan kita buat nantinya. Nah, program ini itu bertujuan untuk mengotomatisasi proses penerbitan dan pengecekan karcis parkir, mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan, serta menghitung biaya parkir secara otomatis. Dan dengan implementasi sistem ini, kami berharap kami dapat membuat sistem parkir yang lebih cepat, akurat, dan aman baik bagi pengunjung maupun pengelola. Oke, selanjutnya ada tentang dekomposisi. Untuk dekomposisi pertama yaitu tentang sistem pemrograman akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama yaitu sistem masuk. Sistem masuk terdiri dari beberapa input dan proses yang menghasilkan output ketersediaan space. Untuk input pertama itu tentang apakah yang masuk ke dalam parkiran tersebut staff atau pengunjung biasa. Yang kedua adalah tentang input jenis kendaraan yang terdiri dari motor dan juga mobil. Lalu input waktu masuk yang akan menentukan besar dan kecilnya harga. Setelah itu akan diproses menjadi memilih metode pembayaran, dapat menggunakan uang cash ataupun kartu. Setelah memilih metode pembayaran, akan muncul output yaitu tentang ketersediaan space yang tersedia di lahan parkir. Jika lahan masih tersedia atau tempat ada yang belum diisi, maka pengunjung atau staf dapat memilih memasuki tempat. Sedangkan jika tempat sudah tidak tersedia dan mencapai limit, maka pengunjung akan diberi opsi untuk memilih palet atau tidak palet. Setelah itu ada sistem keluar. Untuk sistem keluar terdiri dari 4 input utama dengan 2 output dan 1 proses. Bahkan prosesnya lebih dari 1. Untuk input pertama itu tentang waktu keluar yang akan menentukan harga pembayaran dari tarif parkir. Lalu ada input voucher diskon. Untuk voucher diskon akan mengurangi tarif parkir sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Selain itu ada input palet atau tidak. Jika memang memilih palet, maka harganya lebih mahal dari tarif parkir biasa, dan untuk tidak palet akan diberikan tarif normal sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu input staf. Jika staf keluar dari parkiran akan diberikan tarif gratis atau tidak membayar. Lalu output yang akan didapat adalah yang disebutkan dari awal, yaitu tarif parkir, proses pembayaran parkir, dan output lain yaitu space parkir berkurang secara otomatis. Selanjutnya, selain sistem, dalam dekomposisi juga akan dijelaskan mengenai tarif yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aliana. Sebelumnya saya izin live karena harus ke Jatinangor dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk subunit sistem tarif, untuk kendaraan jenis mobil atau kendaraan roda 4, jika menggunakan metode pembayaran non-tunai dan ada karcis, maka akan dikenakan biaya sebesar 7.000 per jam dengan maksimal 42.000, dan jika menginap atau lebih dari 12 jam akan dikenakan biaya 70.000 per 24 jam, dan akan diberikan diskon jika ada voucher diskon.
Jika karcis hilang, maka akan dikenai denda sebanyak nominal maksimal dikali 2. Untuk metode pembayaran non-tunai akan dikenakan biaya sebesar 7.000 per jam dengan maksimal 42.000 dan jika menginap atau lebih dari 12 jam akan dikenakan biaya 70.000 per 24 jam dan voucher diskon jika ada. Untuk kendaraan jenis mobil, kami menyediakan jasa valet dengan tarif sebesar nominal parkir ditambah 20.000. Untuk kendaraan jenis motor atau roda 4, jika menggunakan metode pembayaran non-tunai dan karcis ada, maka akan dikenakan biaya 3.000 per jam, maksimal 18.000 dengan nominal untuk menginap 30.000 per 24 jam. Jika mempunyai voucher diskon akan dikurangi tarif biaya seperti mobil dan untuk metode pembayaran non tunai dikenakan biaya 3.000 per jam dengan maksimal 18.000. Jika lebih dari 12 jam akan dikenakan biaya 30.000 per 24 jam dan voucher jika ada. Untuk semua staf baik itu mobil atau motor tidak akan dikenai biaya apapun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai flowchart dari program sistem parkir ini oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Ini flowchart. Sebelumnya, lanjut ke yang flowchart ketiga dulu. Oke. Nah, Ini ya. jadi program fullnya ini bakal dimulai dari ada input program 012 dalam bentuk array. Ini maksudnya 0 itu jika ada mobil masuk, 1 itu keluar, dan 2 itu bakal di break jadi shiftnya selesai. Baik lagi yang pertama parkir masuk. Nah, buat di parkir masuk ini kalau ada mobil masuk, nanti kita input kendaraannya apakah mobil atau motor. Lalu jika mobil, maka di situ if s kurang dari sama dengan 120 itu adalah slot mobilnya. Jadi kalau udah 120 nanti dia bakal langsung keluar. Kalau misalkan benar, maka nanti bakal ada simpan data mobil masuk, jam masuk itu nanti bakal dibentuk array. Nah, nanti dari situ bakal ada eventnya. Kalau misalkan dia ada nih, dia bisa cari parkir atau bisa valet, atau kalau dia staff nanti bakal disimpan datanya buat dilanjutin ke parkir keluar dan dia bakal keluar dengan gratis. Nah, dari situ, dan setelah event bakal ada print tiket dan selesai. Baru dilanjut ke yang selanjutnya. Dilanjut ke parkir keluarnya, dimulai dari setelah berhasil scan tiket akan menginput data jam masuk. Lalu akan ada event di mana jika karcis hilang akan dikenai denda. Jika menggunakan valet akan dihitung dengan perhitungan yang sudah ada. Jika menginap juga akan dihitung dengan perhitungan yang sudah ada. Jika belanja lebih dari 500.000 akan mendapatkan voucher yang nantinya akan digunakan untuk memotong harga parkirnya. Dan juga jika staff akan langsung bisa keluar tanpa melalui pembayaran. Dan jika tidak ada event akan lanjut ke tarif pembayaran dengan metode pembayaran secara tunai ataupun e-money, dan jika sudah selesai pembayaran akan selesai sistemnya. Nah, dilanjut dulu yang ketiga. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, si program ini dia bakal langsung ngebalik ngeloop ke yang pertama. Jadi kalau misalkan ada parkir, pilihannya adalah apakah ada mobil masuk lagi atau ada mobil keluar lagi, atau shift dari petugasnya selesai. Mungkin itu sekian dari flowchart. Lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi ini, yaitu dengan menggunakan kemampuan berpikir komputasional ini didukung dengan algoritma, kami mampu menyelesaikan sebuah permasalahan jadi lebih mudah dan efisien. Contohnya adalah sistem parkir ini. Nah, sistem parkir ini kami menggunakan beberapa pemrograman sederhana, yaitu yang pertama loop, yang kami pakai untuk menentukan tersedianya tempat parkir. Yang jika tidak ada, maka dipersilahkan untuk memilih opsi valet atau tidak, dengan output pembayaran akhir untuk keluar dapat menginput kartu voucher untuk diskon tarik harga yang telah didata dalam array yang disesuaikan untuk masing-masing kendaraan pada waktu yang telah ditentukan.
Dan dengan menggunakan kemampuan algoritma dan kemampuan berpikir secara komputasi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan penalaran kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang lebih efisien dan praktis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.